Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, padu-padu purode getanyo akan tamasuki di dalam bulan Zulhijjah, atau yang biasa urang getanyo geken dengan bulan haji, yang mana pada bulan tersebut dianjurkan yang pertama untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang sudah mampu, dan juga dianjurkan untuk berkurban bagi orang-orang yang berada di tempat yang belum sempat ataupun belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami memberikan engkau Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkurbanlah. Inona sabuh hikmah yang perle taco bahwa fasalli itu adalah ibadat badaniyah, ibadat yang hana perle kepada harta. Maka siapapun yang balik dan berakal, igatnya wajib salat. Apakah gatnyan dari urang miskin, atau dari urang kaya, urang cacat, atau urang sempurna. Yang penting pikiran baik cacat. Kemudian dalam kondisi normal, artinya menghadap kiblat jelas, tempat tung ismayangna, pakaian ngentup aurat dan lain-lain. Ataupun dalam kondisi darurat, orang yang hana getoho arah kiblat sama sekali, atau getoho arah kiblat tapi hana pakaian yang suci, tetap wajib selama agatnyan mantengna akai. Karena ibadat salat adalah ibadat yang tidak butuh kepada harta. Jadi di antara syarat salatnya tidak disyaratkan bagi orang yang mempunyai kelebihan mal. Kemudian setelah fasalli lirabbika fasalli lirabbika wanhar. Kemudian Allah dilanjutkan dengan wanhar. Arti wanhar adalah berkurban, bukan berkorban, tapi berkurban. Arti berkurban yaitu menyembelih binatang-binatang yang telah ditentukan oleh agama. Mulai hari pertama Zulhijjah, mulai hari 10 Zulhijjah sampai kepada hari 14 Zulhijjah atau Roro Tasyrik. Ini artinya antara hablum minallah atau antara ibadat badaniyah, katanya untuk kesempurnaan ibadat badaniyah harus tak iringi dengan ibadat maliyah. Agama katanya sangat getam gelarang urang-urang yang mampu kriat. Artinya secara ibadat badaniyah yang sangat luar biasa. Puasa roro malam hanapri, sembahyang, khatam Quran. Kemudian di dalam hal menyedekahkan sebahagian harta yang kagak singgah oleh Allah Subhanahu wa taala cukup kriat kanyan. Makanya agama benci ke urangnya. Maka setiap ibadat badaniyah pasti ibadat maliyah. Contoh di akhir-akhir puasa, getanya juga anjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Menancit hal-hal yang lain. Artinya orang yang mekat, gepetebik jaket. Kemudian di bulan haji khususnya, bagi orang yang mampu, sunat muakkad untuk gukurban. Pengertian mampu, watege kalkulasi kebutuhan gatnyan pada hari raya pertama sampai Uro Tasyrik, tersisa peng yang mencukupi untuk geblo salah sebuah binatang yang disyariatkan kurban.
Apakah kambing, biri-biri, kerbau, lembu, unta yang disyariatkan. Katanya kebutuhan di uro-uro mulai uro raya pertama sampai uro raya kepet per uro biaya yang tak keluarkan untuk kedua tu dan untuk kurang yang tertanggung nafkah per uro 200,000. Sementara peng yang nabak rekening katanya 5 juta. 5 juta wadah tak kurang lapar tu tinggal peng mantang per juta 200. Per juta 200 seandainya terempak kameng tabo, maka katanya sunat muakkad untuk berkurban. Kalau kita tidak berkurban, maka kita termasuk orang-orang pelit yang dibenci oleh agama. Rasulullah di dalam hadis le perawi-perawi termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah bersabda, man wajada si'ah, so manteng yang nak kemampuan tapi falam yudhahi, orang tersebut tidak berkurban, kemampuannya ada tetapi tidak mau berkurban, mungkin lebih mengutamakan kepada kepentingan yang lain atau takut uangnya berkurang, nyan fala yuqarribanna musallana, maka orang tersebut jangan mendekati masjid-masjid kami. Nyo artinya laginya lah benci agama kepada orang mampu tetapi mereka pelit, tidak mau untuk berkurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dalam mazhab kitanya berkurbannya sunat muakkad. Penekanan untuk berkurbannya berat, walaupun sunat gede, namun karena nama tamah muakkad ba ujung berat penekanan. Tapi nama mazhab lain yang hukum berkurbannya wajib hukumi. Namun agama pun hana gepebrak katanya. Di dalam satu keluarga bila ada satu orang yang berkurban, maka terlepaslah tuntutan sunat bagi anggota keluarga yang lain. Nah, kemampuan kalinya nak bak rumah tu dikurban mesti. Yang tuntutan sunat kan terlepas kepada suami, terlepas kepada anak-anaknya yang sudah mampu berkurban. Tapi bila metidro hana dalam keluarga yang mampunya berkurban, maka merekalah yang diancam atau yang gedet dalam agama, yang kepegah puno kebit-kebit. Mereka-mereka itu jangan mendekati tempat-tempat salat kami. Dan kan berarti dengan tak berkurban pada hakikatnya getanya hanya tacok tianyan kan, kecuali kurban wajib. Tapi menyo kurban sunat getanya manteng nahak untuk tapajuh sia, untuk tacok keberkatan daripada sia yang tak kurbannya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Bagi orang yang berkurban karena rindu taat agama untuk berkurban, sehingga bagi orang yang berkurban ini dianjurkan mulai 1 Zulhijjah sampai orang tersebut berkurban untuk tidak menghilangkan sesuatu apapun yang ada di tubuhnya. Baik mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Tujuannya supaya semua bahagian yang ada tubuh kitanya ikut merasakan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tabuh hadis dipegah oleh Rasulullah Mbak Siti Fatimah radhiyallahu anha, wahai Siti Fatimah, hadirlah ketika penyembelihan kurbanmu. Karena segala darahnya neret atas permukaan bumi, dosa-dosa kitanya gepampul oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk ikut terampuni mandum dosa anggota tubuh kitanya, maka oleh agama geanjurkan baik tak kau bah bermekripa dalam padu-padu uronyan, bah mehihana mau dalam padu uronyan. Setelah selesainya nanti kitanya baru tak perapilom. Yang gura kitanya ladum, anak tako kurban pitan. Jadi sepertinya kita orang mampu. Tidak uke panjang-panjang. Tidak cukup panjang.
tangsang wateta tilapeh gaknya urang berkurban. Ternyata pada hakikatnya orang tersebut tidak berkurban. Maka getanyo yang berkurbannya juga dianjurkan untuk menghadiri yang get tak kurbanyo nganjarodro tu. Karena Rasulullah nekoh kibas nganjarodro ne. Yang get getanyo pun tak berkurban nganjarodro tu. Bila dro hana mampu untuk berkurban, apakah tidak bisa atau tidak mampu melihat darah yang mengalir atau hanya biasa dan lain-lain, maka boleh diwakilahkan kepada orang lain. Tapi lebih hebat karena kata wakilah bagop tak kalen ketika penyembelihan. Oh, han merempak cit menghadiri ketika penyembelihan. Kaka tawakilah lo bagop untuk dikalen tiat darah yang mengalir ketika menyembeli. Oleh karena demikian, makin le darah dari kurban maka paling le fadilah haji. Seandainya tidak orang taboh lumo gekongsi tujuh. Nyo adalah satu kebaikan. Nah tidak orang taboh kameng tidak. Togat taboh kameng tidak ngan sepertujuh daripada taboh lumo. Maka lebih hebat taboh kameng tidak. Maka lebih hebat karena darah taboh kameng lebih le dibandingkan sepertujuh daripada darah lumo. Tapi kan artinya getanyo hanjit tak berkongsi dalam berkurban. Yang lebih hebat. Maka dengan terbukanya majlis taklim, dengan adanya daya-daya, sehingga pemikiran masyarakat sudah terbuka. Punya awai-awai yang berkurban nyantok orang kaya. Nyana dalam tabuh kampung dua boh lagi kurban. Karena kaya mampu. Tapi orangnya di kota-kota, nyan rata-rata kampung 15 boh kurban, 10 boh kurban, 7 boh kurban. Waktu kita cek-cek, rupanya itu kurban dengan cara berkongsi. Pada satu ekor lembu 7 orang. Kaget, kat terbuka. Daripada hana, makanya kaget. Tapi nak banding-banding, kaget dengan tidak orang taboh kameng aja. Nah 7 ke 7 boh kameng. Get, tidak orang taboh kameng, karena get dan hana getnya kembali kepada banyak darah dan sedikitnya darah. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di sampingnya na kurban-kurban yang lain, yang kurban sunat, juga na kurban wajib dengan bernazar mutaji atau dengan menentukan bahwa itu akan saya jadikan sebagai kurban. Yang pun menjadi wajib. Mesti nak kameng kita lamwe, tak pegah ke ro tu, nyo kameng nyo ku kurban, tak pegah. Nyan ngan tak pegah nyo nyan dengan mentakyinkan, dengan menentukan itu berubah status menjadi kurban wajib sama seperti nazar. Punya kurban wajib, maka dengan jadinya kurban wajib berubahlah hukum daripada kurban sunat. Kepada orang yang kepada si pemiliknya tidak boleh bawa pulang ke rumah. Hanjit pajuh, hanjit bawa rumah. Truh bak lungke, truh bak uke, dan truh bak kulit. Mandum-mandum harus disedekahkan kepada yang berhak untuk menerima sedekah. Adapun yang kurban sunat benar, nyanjit tak puau rumah, jeta puau seperle rumah, jeta puau 2/4 rumah, yang sisanya tak sedekahkan kepada fakir miskin. Dan juga jit sebahagian daripada atan tatia buno, tajuk kurang kaya hati nama hadiah. Tapi orang kayanya hanya kepuloli hanya untuk dimakan boleh. Tapi munyo yang tajuk ke fakir miskin bebas untuk mempergunakan ho yang galak agaknya. Dan menalah hukum-hukum yang berkaitan dengan udhiyah untuk lebih mendetil atau lebih mendalam, maka nah pengajian-pengajian kami mengajak para jamaah untuk mengikut pengajian untuk getanyang hukum yang berkaitan dengan kurban. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan, marilah getanyo ibadat badaniyah selalu terdampingi dengan ibadat maliyah. Munyo ibadat badaniyah manteng hana ibadat maliyah, maka getanyo juga itamang dalam urung-urung yang kriat dalam agama, dan agama hana senang ke getanyo, dan agama ga ancam getanyo dengan bermacam-macam ancaman. Kemudian yang kedua,
Marilah munyo getanyo hana mampu memang untuk tadi atau boh lumoh di roti. Maka tak ikutlah kelompok-kelompok. Siapa tahu dengan nata ikut kelompok-kelompoknya getanyo ka mampu dan getanyo ka terlepas dari ancaman agama dan getanyo kata tunaikan tuntutan agama sebagai sunat muakkad. Dan anggota tubuh getanyo mulai dari 1 Zulhijjah sampai dengan penyembelihan tak jaga supaya pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mewakili kepada seluruh tubuh daripada tubuh getanyo yang sia udhiyah. Hanya sekian, semoga bermanfaat.